Salam makan sehat. Mari makan sehat agar tetap sehat. Tanda keenam, keilahian Yesus Kristus. Ya, ini dicatat di dalam Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 41. Cukup panjang ya. Ya, ingat ya. Di situ dikasih perikop Yesus menyembuhkan orang buta sejak lahir. Ya, ingat ya, buta sejak lahir. Nah, adanya keterangan sejak lahir ini membuat kita berpikir macam-macam. Mungkin kita berpikir, berarti belum pernah ada orang yang bisa menyembuhkan orang buta sejak lahir. Apalagi pada zaman itu kedokteran belum begitu maju. Atau kita berpikir, ini kutukan sehingga dilahirkan buta dan lain-lain. Namun apa yang Alkitab catat? Nah, kita bisa lihat dari pertanyaan murid-murid Yesus. Ternyata murid-murid Yesus menghubungkan buta sejak lahir dengan dosa. Nah, murid-murid Yesus bertanya, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini atau orang tuanya? Nah, ini sebenarnya mengacu pada hukum Taurat ya. Di Keluaran 20 ayat 5. Bunyinya seperti ini. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ya, kita lihat ya, walaupun murid-murid Yesus kebanyakan nelayan atau orang biasa, namun mereka memahami Taurat dengan baik. Ya, memang tradisi Yahudi mengajarkan seperti itu. Jadi anak-anak harus tahu apa itu Taurat, saudara. Namun apa kata Yesus? Siapa Yesus? Begini, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Bukan kedua-duanya ya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Ayat 3 ya. Jadi di dalam orang buta tadi. Coba kita baca yang Yohanes 9 ayat 4 ya. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Ayat 5. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Ini adalah pernyataan Yesus ya. Dia menyatakan, akulah terang dunia. Aku adalah terang dunia. Kalau kita baca Yohanes 1 ayat 3 sampai 5, nah, coba kita baca ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 4, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat 5, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Oke, kita lanjut ya. Kita sekarang lihat proses penyembuhannya. Ya, oh iya ya. Kesembuhan ini dilakukan di hari Sabat. Ya, Tuhan Yesus suka sekali melakukan pekerjaan atau penyembuhan itu atau mujizat-mujizat itu di hari Sabat gitu ya. Karena Dia adalah pemilik hari Sabat sebenarnya. Jadi proses kesembuhan Yesus meludah ke tanah, mengaduk-aduknya, mengoleskan pada mata orang buta. Ya, bisa dibayangkan ya, ludah diaduk-aduk, dengan tanah dioleskan.
Bukan, kalau menurut logika kita ini bukan tambah sembuh, tambah kabur. Tapi itu yang Yesus lakukan. Kemudian dia menyuruh membasuh di kolam Siloam, saudara. Jadi telah dioleskan tanah dengan ludah tadi, disuruh basuh di kolam Siloam. Nah, setelah basuh, dia kembali dengan mata yang sudah melek, sudah melihat. Nah, tahukah saudara arti dari Siloam? Siloam itu artinya yang diutus. Ya, kita tahu yang diutus Bapa siapa? Ya, Yesus. Ini apa artinya, saudara? Saudara, kalau tadi dikaitkan antara buta sejak lahir itu dengan dosa orang tua, dosa bapak-bapaknya dulu. Nah, kita lihat bahwa dosa itu bisa diampuni, disembuhkan ketika kita datang ke Siloam, datang ke yang diutus, datang ke siapa? Yesus. Yesus adalah yang diutus Bapa. Ya, itulah maknanya, saudara. Yang menariknya lagi, sebenarnya sebelum pasal 9 ini ada pasal 8 yang ada perikopnya tentang apa? Yesus adalah terang dunia. Yesus bukan dari dunia ini. Yesus sudah ada sebelum Abraham. Itu, saudara. Jadi memang ini Alkitab itu luar biasa, powerful Tuhan, saudara. Dan apa reaksi dari orang buta yang disembahkan itu, saudara? Jadi orang buta itu percaya kepada Yesus dan menyembahnya. Ya, itulah, saudara, yang dilakukan oleh orang buta yang telah disembuhkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.